wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatan wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min baitihi fi talabil ilmi wa huwa fi sabilillahi hatta yarji'. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar dari rumahnya untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke rumahnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah SWT. Amin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, keluarga besar Jamaah Masjid Al-Hakim Serpong Tangerang yang dimuliakan Allah SWT, wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah SAW. Tidak terasa kita sudah masuk di bulan agung, bulan Ramadan, bulan yang namanya satu-satunya Allah sebut di Al-Quran. Ada 12 bulan yang namanya langsung disebut Syahrul Ramadan, itu hanya satu aja, bulan Ramadan saja. Bulan lain Allah nggak sebut namanya. Kalaupun sebut ada 4, tapi sebut pangkatnya saja. Minha arba'atul hurum. Di surah At-Taubah ayat 36 Allah katakan bilangan bulan ada 12. Sejak langit bumi diciptakan 12 bulan dalam setahun. Minha arba'atul hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan terhormat. Bulan haram yang dilarang berperang, dilarang menumpahkan darah, dan disunatkan memperbanyak amalan sunat di 4 bulan haram itu. Jadi tidak sebut namanya, pangkatnya hanya Nabi yang sebut namanya. Bulan-bulan haram itu ada 4: Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 3 berturut-turut, salah satu mutawaliyat. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 1 pisah sendiri, Rajab. Namanya Nabi yang sebut, tapi pangkatnya Allah yang sebut. Kalau Ramadan ini kebalikannya, namanya Allah sebut Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Itu bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah menurunkan Al-Qur'an di dalamnya. Tidak disebut pangkat, tapi langsung disebut nama. Yang nyebut pangkatnya Nabi. Qad ja'akum syahrun azim, syahrun mubarak. Telah datang kepadamu 1 bulan, yaitu bulan yang agung, azim. Nabi menyebut bulan Ramadan ini bulan yang azim, mubarakun, penuh dengan barokah, keberkatan. Setiap detiknya penuh dengan berkat. Sehingga Nabi katakan, andai kata umatku tahu kelebihan bulan Ramadan, maka umatku akan minta tiap hari bulan Ramadan. Saking hebatnya bulan ini. Di bulan Ramadan ini kita disuruh bersungguh-sungguh untuk menaikkan derajat kita di sisi Allah SWT, dan bersungguh-sungguh mengambil sikap-sikap, sifat-sifat atau karakter-karakter mulia yang agung. Jadi puasa bukan sekedar
rutinitas nggak makan, nggak minum, nggak campur sama istri, itu rukunnya. Kalau ditabrak, soal puasanya batal, dia berdosa ganti hari lain. Ya. Itu rukun agar puasa kita sah. Nggak boleh makan, nggak boleh minum di siang hari. Nah, kalau kita puasa ini makan minum, biarpun yang dimakan itu halal, di luar bulan Ramadan nasi, jus jeruk, apple, itu di luar bulan Ramadan halal. Tapi kalau sedang puasa gini kita makan atau kita minum, kita kena 3. Pertama, berdosa, melanggar perintah Allah. Kedua, puasanya batal. Ketiga, wajib ganti 1 hari yang tinggal itu di hari yang lain. Kalau kita campur sama istri, walaupun istri sendiri, kita kena 4. Pertama, berdosa. Kedua, puasa hari itu batal. Ketiga, wajib ganti sehari yang tinggal itu. Yang keempat, didenda kifarat, wajib puasa 60 hari berturut-turut. Itu kalau campur sama istri di siang hari bulan Ramadan. Tapi bukan untuk itu aja puasa ini. Itu supaya puasa kita sah. Tapi ada yang mau direbut di bulan Ramadan ini, yaitu mencapai sifat-sifat agung. Sifat pertama adalah takwa. Yang tujuannya begitu. Ya ayyuhan ladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai kamu yang beriman, jinkah kamu, manusiakah kamu, maka telah dituliskan atasmu sebagai sebuah kewajiban. Bukan wajib alaikum, tapi kutiba alaikum. Kutiba asal kata-kata apa? Tulis. Dituliskan atasmu sebagai sebuah kewajiban. Seolah-olah Allah mau beritahu sama kita, ini kewajiban tertulis, jangan dihapus sampai kiamat. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti orang-orang sebelum kamu. Mereka juga diwajibkan puasa, tapi mereka hapus. Mereka hapus dari kitabnya, sehingga sekarang mereka nggak puasa lagi. Padahal orang Yahudi puasa 40 hari, orang Kristen harusnya puasa 40 hari juga, sama dengan orang Yahudi, karena hukumnya hanya ada di Taurat. Orang Hindu puasa juga. Hindu ini kan asalnya dari agama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu berdakwah dengan istrinya yang cantik jelita seperti Dewi, Siti Sarah. Wanita paling cantik itu 2 kata Nabi. Yang nomor 1 Hawa, istri Nabi Adam. Itu sepertiga kecantikan perempuan sedunia dijadiin 1 untuk Siti Hawa sendiri. Kalau kita ketemu pingsan gitu. Ya, cantik ya Allah, diciptakan di surga. Siapa lagi wanita kedua? Wanita kedua kata Nabi, Sarah alaihissalam, istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kecantikannya sama dengan Hawa alaihissalam. Sepertiga kecantikan perempuan sedunia dijadiin 1 untuk Siti Hawa, Siti Sarah sendiri. Sampai Raja Mesir nobrok, bayangin itu, ditobrok oleh Raja Mesir, tapi jadi batu, kaku. Begitu keramatnya Siti Sarah, disentuh aja nggak bisa. Yang mau nyentuh jadi batu. Tobat baru bisa jadi orang lagi. Oh, itu baru wanita. Kalau kita sekarang wanita sekarang tuh dia yang nubruk. Sepertiga kecantikan wanita sedunia untuk Sarah sendiri. Baru sepertiga lagi kongsi-kongsi 3 miliar perempuan sedunia. Sepertiga lagi, ini nggak tahu itu cantik lah. Cantik-cantiknya perempuan sekarang kongsi 3 miliar. Nah, bagi-bagi. Kalau Siti Sarah tidak dibawa oleh Nabi Ibrahim menurut riwayat, Siti Sarah itu sampai ke India. Di India istrinya yang cantik disebut Dewi Saraswati. Nabi Ibrahim sendiri dipanggil Abraham, sampai India dipanggil Brahma.
di Palestina, Ibrahim di Arab, di Mekah, Abraham menjadi Brahma di India. Orang Hindu juga puasa, orang Buddha lebih rajin juga puasa, tapi mereka hapus dari kitab sucinya. Allah katakan kutiba alaikumusiyam, ini puasa ditulis, jangan tukar, jangan hapus sampai hari kiamat. Seperti orang-orang dulu, mereka puasa tapi sekarang mereka hapus. La'allakum tattaqun. La'alla itu kalau datang dari manusia mudah-mudahan, tapi kalau la'alla datangnya dari Allah, pasti jika kamu beriman, puasa sungguh-sungguh seperti orang dulu puasa, pasti kamu berubah dari orang beriman menjadi orang bertakwa. Karena puasa ini walaupun sebulan, dia memberhentikan yang halal-halal, itu maka hebat. Orang puasa bukan diharamkan makan babi, bukan diharamkan makan anjing, itu mah nggak puasa juga haram. Bukan diharamkan minum topi miring, nggak puasa juga haram. Kalau di Medan namanya kamput, kambing putih. Harusnya baput tuh baput putih, diminum mabok. Bukan diharamkan makan minum yang haram itu. Orang puasa diharamkan makan yang halal, minum yang halal. Sehingga 1 bulan penuh kita terlatih mengkontrol diri, nggak rakus dengan yang halal. Di depan kita ada ayam goreng, ada ayam penyet, orang Medan bilang ayam penyet. Apalagi ada jus jeruk, ada jus buah naga, kita tahan, tak demak aja. Yang halal kita tahan. Ada istri, tak. Kalau mereka sumtunya pas maghrib aja ya, kan boleh. Maghribnya istri 5 menit lagi beduk. Terjadi apa bang? Kita mau siapkan bukaan, iya justru. Pun jangan. Duduk, orang mana tak suntuk. Boleh, boleh. Tapi tidak sunat. Tidak yang sunat makan korma. Kalau nggak ada korma, buah-buahan yang manis-manis. Jadi Nabi itu tahu makanan yang sehat yang berserat, manis, tidak dibakar api. Jadi korma pun yang mengkar, rutok. Kalau nggak ada rutok, baru tamar, korma kering. Kalau nggak ada, boleh sawo, melon, buah-buah yang manis-manis. Nggak ada juga air putih yang tidak dibakar api. Ngerti Nabi itu. Kolak bisa boleh, rendang padang boleh, istri pun boleh, mubah, tapi tidak sunnah. Datang orang sekarang buka puasa, kata Nabi jangan yang dibakar api. Kita malah api dia dibakar ke bawah. Gini gimana saya lihat di masjid-masjid orang buka puasa di halaman pada rokok. Barangkali kalau Nabi pulang lagi ke dunia heran, kok umatku jadi ular naga semua. Nah, yang halal-halal kita kontrol, nggak mau. Untuk maghrib pun bukanya ala kadarnya saja, korma, ya, susu, ya, yang bergizi lah. Rokok, ngapain? Yang bergizi. Kemudian setelah berlalu sebulan penuh, muncul satu sifat. Sifat apa? Sifat takwa. Takwa itu kalau ditanya, saya sudah puasa 50 tahun. Apakah saya sudah termasuk orang yang bertakwa? Oh, ukurannya gampang, 2 saja. Pertama, jijik nggak sama yang haram? Saya sama yang haram belum jijik, masih senang. Anda bukan orang bertakwa, Anda orang durhaka, orang fasik. Oh, saya udah jijik,
Kalau sama yang haram-haram sudah jijik. Tinggal satu lagi, ukuran kedua. Anda masih rakus nggak sama yang halal? Oh, kalau yang halal saya sih masih rakus. Belum orang bertakwa. Jijik dengan yang haram, ciri-ciri orang bertakwa melewati pandangan puasa itu. Kalau dilihat dari teropong puasa, hasilnya bertakwa. Takwanya orang puasa itu jijik dengan yang haram. Kayak kita jijik makan babi, jijik nggak? Babi ini, nah, kayak itu orang takwa. Tulis, artis tuh artis, malam ini dia lagi bete, gratis. Itu sudah bertakwa satu itu. Artis, bayar pun mau 200 juta apa-apa. Ini orang durhaka. Yang kedua, nggak rakus dengan yang halal. Karena kalau rakus dengan yang halal, Allah nggak suka. Kulu washrabu wa la tusrifu, innallaha la yuhibbul musrifin. Makanlah kamu, minumlah kamu, tapi jangan banyak-banyak, jangan berlebih-lebihan, jangan rakus. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah nggak suka dengan orang yang rakus. Kalau Allah nggak suka pada orang bertakwa. Jadi kuncinya gampang aja ini puasa ini. Nanti lebaran masih rakus nggak sama yang halal itu aja. Kalau masih rakus sampai mati kita puasa 100 tahun. Kalau masih rakus dengan yang halal, kita bukan orang bertakwa. Orang bertakwa itu mencukupkan yang halal. Ini makan buka puasa 17 macam, cendol, bengkok, jeruk, apa lagi? Itu pembukanya aja sup, pembukanya aja 5, nasi, rendang, kikil, lipat semua, sampai terakhir kolang kaling. Sholat maghrib, rukuk kolang kaling dan kedua. Belum bertakwa. Jangan rakus-rakus lah hidup ini. Dunia ini tidak bisa puas. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ini dunia memang menipu. Ala kadarnya aja, sedang gurau aja. Enggak sungguh-sungguh ini. Sedang gurau dan menipu. Kenyang. Udah, kalau udah kenyang bosan. Ukuran makanan itu enaknya tuh sampai sini aja, sejengkal aja. Lewat dari sini enak, bener. Apalagi udah keluar lagi, waduh jijik. Makanan tuh masuk sini aja nih, sampai sini muntah, udah jijik. Apalagi keluarnya lewat bawah, jijik. Hanya babi yang mau yang lewat bawah itu. Itu aja, dunia itu cuma sampai sejengkal itu aja. Kok ada orang yang puas-puasan di dunia, cari istri, tiap kampung nyari istri. Udah ada satu kurang, cari istri. Dipikirnya kalau kawin banyak hebat, dipromosikan lagi. Kamu istri berapa? 1, wah ketinggalan. Kok ketinggalan? Yang paling hebat tuh yang istrinya banyak. Waduh, luar biasa ini orang. Disuruh di dunia ini jangan rakus-rakus, memperbanyak istri. Di mana dia ngaji itu? Nabi kan banyak istrinya. Iya, tapi janda semua. Satu aja yang gadis. Itu pun setelah istri pertama wafat baru Nabi memadunya. Mana pernah Nabi memadu Khadijah selama 25 tahun sampai umur 65 wafat sebagai satu-satunya istri. Waktu itu Nabi masih kuat, umur 50. Orang jahiliyah biasa kawin banyak. Biasa. Abu Bakar Siddiq sebelum Islam ada 2 istrinya. Tapi Nabi enggak. Padahal Nabi nikah belum jadi Nabi. Enggak pernah dimadu istrinya sampai wafat. Karena Nabi untuk dunia ini males. Kadarnya aja. Kalau kita ya
Kalau Nabi makan korma, minum susu udah. Kalau makan daging nggak minum susu. Kalau minum susu nggak makan daging. Begitu Nabi. Kalau kita 4 sehat, 5 sempurna, 7 ngemil. Ini dunia sementara. Kalau Ahmad Albar bilang, dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Betul. Kalau di film jadi istri presiden, dalam kenyataan tukang jual jamu. Itu dunia. Di dunia ini siapa mengejarnya dan mau memuaskannya rugi, kata Nabi, karena tidak pernah puas. Udah punya 1 gunung emas mau 2, udah punya 2 gunung emas mau 3, sampai ditanam, ditutup mulutnya sama tanah, diinjek-injek dalam tanah, barulah keinginannya hilang, barulah nafsunya hilang. Jadi nafsu itu hilangnya setelah ditanam, dikubur. Kalau belum dimandiin aja mayatnya masih ada nafsunya. Saya pernah beberapa kali memandikan orang, waktu selangkangannya dicuci masih berdiri senjatanya. Mati jam 10 malam, dimandiin jam 10 pagi masih berdiri. Berarti kan belum hilang nafsunya. Kata Nabi, kapan hilangnya? Udah ditutup tanah, di dalam tanah, diinjek-injek dalam kubur, baru hilang nafsunya itu. Bahaya. Makanya orang Islam diwajibkan puasa untuk mengkontrol apa? Kalau bisa tidak rakus dengan yang halal, jijik dengan yang haram, kita orang bertakwa. Dan orang bertakwa masuk surga gak diperiksa-periksa. Wasifal ladina taqaw rabbahum ilal jannati zumaro. Allah kirim serombongan orang bertakwa, gak diperiksa-periksa. Coba orang bertakwa ini ada ciri-cirinya. Kalau rajin wudhu, bekas wudhunya itu bercahaya lebih terang dari matahari. Bekas sujudnya bercahaya lebih terang dari matahari. Kalau barang-barang yang dipakainya ini halal, jubahnya ini, serbatnya ini lebih terang dari matahari cahaya. Khusus puasa tidak bercahaya. Khusus puasa mulutnya harum. Jadi mereka tahu. Kata Nabi, la khulufu famis sha'im atyabu indallahi min rihil misk. Demi sesungguhnya bau mulut orang yang puasa di sisi Allah nanti lebih harum dari minyak kasturi. Sehingga orang puasa itu cukup ngasih salam aja sama malaikat di hari kiamat. Assalamualaikum, keluar dari mulutnya ini harum. Berkilo-kilometer, malaikat langsung, aduh harum sekali. Wah, sampean sinten? Kula matikan jaga subuh nggih, ajeng tepedi surga mawon. Bu, rajin poso nggih. Nggih, mriki. Oh, ada pintu khusus namanya Babur Royan. Apa? Babur Royan untuk orang-orang yang bermulut harum. Yang waktu di dunia bau karena puasa. Jadi mereka tahu mulutnya harum lewat Babur Royan. Wah, terang cahaya lewat Babus Sholah. Begitu. Ada saringannya. Ada juga yang nyamar, ngejar juga mau masuk surga. Disetop sama malaikat, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Para berdosa minggir, enggak boleh. Dari mana mereka tahu? Kata orang Jawa, raine bleketek. Itu enggak bisa diterjemahkan itu. Bleketek. Langsung mereka tahu. Bleketek koyo ngene kuwi. Minggir kowe. Diusir. Assalamualaikum, dia ikut-ikut juga. Assalamualaikum, bau bangke mulutmu, nggak pernah puasa kamu ya. Mereka tahu. Itu tujuan pertama. Sifat agung bertakwa. Takwa itu kalau menurut pandangan puasa 2. Tidak rakus dengan yang halal, jijik dengan yang haram. Yang kedua, kita mau ambil sifat yang paling tinggi, yaitu sifat jujur. Sebab di negeri ini sekarang kejujuran itu hampir hilang. Sekarang ini orang baik dibilang jahat. Ada komisi yang mau menangkap maling, karena malingnya penegak hukum dihancurin. Bayangin, BLBI itu 1.200 triliun. Udah diperiksa 2 menterinya, dihancurin KPK-nya.
Sekarang ini zaman gila, orang baik dibilang jahat, kalau bisa dihancurin, dihancurin. Orang-orang jahat sekarang sedang naik daun, aliran-aliran sesat jadi DPR RI, ada yang jadi menteri, yang soleh-soleh pinggir. Jadi ini sekarang zamannya. Untuk cari orang jujur susah. Ngomong sama istri aja gak jujur. Sama istri aja gak jujur kita. Kita pegawai negeri misalnya, berapa gaji kita? Pernah kita bilang sama istri, sini, sama, ini gaji apa? Daftar gaji ini, gaji pokok sekian. Terus tunjangan, betul. Negara kita ini menunjang pegawainya. Kalau orang Medan tunjang, orang Medan kalau marah gitu tunjang, untung kau nanti. Itu orang Medan tuh. Tunjangan untuk saya nih, tunjangan struktural. Tunjangan istri yang tunjangan istri itu hak dia itu, kita ambil haram hukum. Negara untuk istri tulis tunjangan istri, kita ambil haram. Tunjangan anak itu untuk anak, kalau kita ambil, biarpun kita yang bekerja, tapi negara titip, ini untuk istrimu, ini untuk anakmu, kita ambil semua untuk kawin lagi. Istri ditinggal, duit dia pengkhianat ini orang. Bukan jujur, tapi pengkhianat. Banyak pegawai-pegawai ini banyak. Saya kan pegawai tahu, saya asal udah sukses dikit udah selingkuh. Ada will, wanita idaman lain, gaji diembat semua, anak ditinggalkan terlantar, pengkhianat. Kalau zaman Orde Baru ngadu istrinya, dipecat suaminya, tahu? Oh sekarang enggak, ngadu, hapus kau, aku aja begitu. Habis lagi kan. Orang jujur itu, kenapa puasa menimbulkan kejujuran? Karena orang puasa jujur. Begitu dia ucapkan, sengaja aku puasa karena Allah Ta'ala, udah putus yang lain itu. Dan pun dilihat rumah istri nggak ada nih, keluarga nggak ada, anak nggak ada, buka lemari, ada lipstick, seleranya berkata embat, nggak ada orang. Bilang no, nanti maghrib, beduk maghrib duluan kau embat. Jujur dia seperti itu. Memang puasa itu ajaib. Begitu dia mengucapkan sengaja aku puasa karena Allah, tuh muncul kecambah di hatinya, kecambah kejujuran. Tinggal ditumbuhkan jadi kokoh aja 1 bulan ini. Nggak mau menipu orang puasa. Kalau dia wudhu rame-rame, kalau kumur-kumur, kalau airnya nggak balik, siapa yang tahu coba? Siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Allah tahu sama dirinya, tapi dia nggak buat. Kenapa? Begitu dia bilang sengaja aku puasa karena Allah, tumbuhlah kecambah kejujuran di hati. Dia nggak makan, dia nggak minum walaupun nggak ada orang. Istrinya cantik, lewat, mas, oh, beduk maghrib aja dah. Jujur. Orang jujur ini pangkatnya 1 derajat ada di bawah Nabi, 2 derajat di atas orang soleh. Orang jujur. Tadi saya baca ayatnya, suratnya An-Nisa, ya, surah An-Nisa ayat 70 kalau nggak salah saya tadi. Nah, wa may yuti'illaha war rasul, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin, maka mereka akan bersama-sama dengan orang-orang yang telah dianugerahkan Allah atas mereka itu kenikmatan. Apa itu? Minan nabiyyin, golongan nabi-nabi. Itu sudah diberi kenikmatan walaupun matinya dibunuh, seperti Nabi Zakaria mati digergaji, Nabi Yahya sedang sholat mati dipancung. Banyak nabi-nabi itu dibunuh, tapi mereka diberi nikmat. Matinya itu waktu dibunuh itu nikmat. Itu yang paling hebat nabi-nabi. Begitu mati langsung masuk kubur, sudah jadi taman surga. Jadi pindah ke negeri yang enak.
dunia yang jelek gini bau, tiba-tiba pindah ke taman surga. Waduh, nyaman. Itu nabi-nabi, kuburnya Raudhah min Riyadil Jannah, taman surga. Nabi itu kalau mau ngambil makanan surga bisa. Nabi pernah sholat subuh, lama sekali rukuknya, sampai mau patah pinggang. Sahabat-sahabat bingung, kenapa rukuknya lama banget. Selesai sholat Nabi ditanya, ya Nabi, hari ini rukuknya lama banget. Kata Nabi, ya tadi waktu saya rukuk, tiba-tiba terjun buah dari surga di sebelah kanan saya. Mau saya ambil buah itu. Kalau saya ambil, kamu makan sampai hari kiamat nggak habis. Tapi saya pikir, kalau salah saya ambil, nanti aja kamu kalau mau makan itu di sana. Memang betul lah, kalau Nabi ambil, kita bisa bunuh-bunuhan untuk dapat buah itu ya, bacok-bacokan, tembak-tembakan orang. Nabi nggak ambil. Kalau Nabi mau ambil, dapat. Dari sini jadi pelajaran sama orang-orang sufi, orang-orang yang belajar zikir, tasawuf. Itu banyak yang keramat-keramat datang. Tapi kalau nggak pakai guru bisa sesat. Harus ada guru mursyid yang sudah nggak cinta dunia. Mursyid masih merokok, itu bukan mursyid itu haji mursyid. Mursyid pada merokok. Ada satu orang berguru dengan mursyid. Dia sudah zikir lama banyak, tiba-tiba dia malam tahajud, besoknya dia lapor sama guru. Tuan guru, tadi malam saya sholat lama, terus tiba-tiba saya lihat dunia ini sebesar telur bebek. Datang di depan saya dunia sebesar telur bebek. Saya lihat semua kejadian di seluruh alam. Di Mekah terjadi begini, di Baghdad terjadi begini, di Jakarta terjadi begini. Pokoknya saya sama selama sholat itu saya lihat semua. Udah keramat saya Tuan Guru. Keramat bundul. Orang sholat membuang dunia, kau malah hadir satu bulet-buletnya, kau ditipu setan. Itu hebatnya mursyid itu. Nabi-nabi itu kalau mau dunia itu kecil. Nabi Muhammad begitu dilantik jadi nabi, kalau Nabi keluar dari rumah Nabi, rumah Khadijah radhiyallahu anha, masuk lewat Babu Salam, itu di belakangnya itu bang Jabal Kubais. Jabal Kubais itu menjerit, ya Nabi, doakan kepada Allah supaya aku dapat diubah jadi emas, supaya perjuangan agama gampang. Nih, gunung Jabal Kubais minta jadi emas. Malaikat Jibril turunkan wahyu, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Apa yang kau minta ya Nabi, langsung Allah beri. Nabi angkat tangan, Allahumma ja'alni miskinan wa tawaffani miskinan wahsyurni fi jumratil masakin. Ya Allah, jadikan aku miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, masukkan aku ke dalam surga bersama rombongan orang-orang miskin. Ini kita dengar hadis ini langsung dhaif. Ini hadis asal sahih Tirmidzi. Nabi minta miskin, ngerti Nabi. Kalau Nabi mau gunung Uhud jadi emas. Ini yang diberi nikmat, ngerti Nabi itu. Para Nabi itu ngerti bahwa yang nikmat itu akhirat, dunia ini tidak. Nikmatnya dunia menipu. Yang kedua, wasiddiqin, orang-orang jujur tuh ya langsung di bawah Nabi. Wasyuhada, orang-orang mati syahid di bawah orang jujur. Mati syahid membela agama sampai tercabut nyawa, terburai usus, keluar darah. Nomor 3 tuh kalah sama orang jujur. Baru yang di bawahnya wassalihin, orang soleh. Orang soleh nomor 4. Padahal kalau kita mati dalam keadaan soleh, langsung kita nanti di akhirat masuk surga. Surganya namanya Aden. Jannatu adni yadkhulunaha
wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad-dar. Jannatul Adn, orang Batak bilang Taman Eden. Di mana Nabi Adam diciptakan? Di Taman Eden. Jannatul Adn. Mirip-mirip sebetulnya kita dengan Kristen itu. Surga Firdaus, orang itu bilang paradise. Kita bilang malaikat Mikail, mereka bacanya Mikail, mereka baca Michael. Jadi mirip. Masya Allah. Orang soleh itu disediakan Jannatul Adn. Ikut masuk ke dalam surga itu orang-orang soleh itu adalah bapak-bapaknya, kakeknya, buyutnya yang soleh-soleh. Istri kakeknya, istri buyutnya, istri bapaknya. Anaknya, istri anaknya, cucunya, istri cucunya, cicitnya, istri cicitnya. Masya Allah. Masuk istana, reuni. Waduh, kita selamat semua ya, ada yang lolos? Enggak ada, semua masuk surga. Masya Allah, lagi senang-senang tuh. Malaikat masuk dari pintu-pintu surga, dari istana-istana mereka. Pintu-pintu istananya itu 1000 pintu. Masya Allah. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Pintu-pintunya diserbu malaikat. Malaikat cuma ngasih selamat. Salamun alaikum, selamat atas kamu keluarga besar orang-orang soleh. Bima sabartum, karena kamu dulu di dunia sabar menghadapi dunia ini. Sabar, nggak tergoda dengan dunia ini. Panik mau kepada, inilah balasan yang paling nikmat, surga Adn. Karena ini orang soleh. Dan yang hebatnya, setiap orang kalau golongan soleh, seluruh orang sholat dia disebut. Sholat itu kan 2 yang wajib dibaca, Al-Fatihah rukun, tahiyat akhir rukun, yang lain sunat. Dalam tahiyat akhir itu, tahiyatul akhir itu ternyata orang soleh disebut Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Keselamatan atas kami yang sholat-sholat ini dan orang-orang soleh sampai kiamat. Itu kehebatan orang soleh, tapi orang soleh nomor 5. Paling bawah tuh, subhanallah. Di atasnya orang mati syahid, membela agama, dibunuh orang gara-gara agama. Itu kerinduan kita. Kita itu harus rindu mati dibunuh orang gara-gara agama. Jangan mati dibunuh orang gara-gara joget. Joget cewek kesenggol, dibalik mati. Sial banget. Mati gara-gara perempuan jahat. Kita berharap mati dibunuh gara-gara agama. Seperti mana? Seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, itu Sayyidina Tolha, Sayyidina Zubair, Ibnu Jubair, Abdullah bin Jubair. Masya Allah, itu mati dibunuh gara-gara agama. Orang yang mati membela agama, wah, di dalam kuburnya nggak mati. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya. Aduh, nikmatnya ayat ini. Jangan kau sangka orang yang mati membela agama itu terbunuh gara-gara agama mereka itu, jangan kau sangka mereka mati di dalam kuburnya. Bal ahya, tetapi mereka dalam kuburnya hidup. Yurzaqun, siang malam diberi makan minum. Farihina bima atahumullahu min fadli, berbahagia dengan karunia yang diberi Allah tiap hari di dalam kubur itu. Kuburnya jadi taman surga, tiap hari dapat makan minum. Makan minum di kubur. Makan apa? Nah, jangan tanya, saya nggak tahu, saya belum ke sana. Tapi Quran bilang yurzaqun, diberi rezeki. Farihin, berbahagia. Bima atahumullahu min fadli, apa yang diberikan Allah sebagai karunia di kubur mereka. Dalam kitab Tadhkirul Mauta diberi makan, diberi minum, hadis-hadisnya ditulis.
nggak tebal, cuma 900-an halaman aja. Karangan Imam Qurtubi khusus tentang mati. Tadzkiratul Mauta, mengingat mati. Di situ ditulis makan minum berkunjung-kunjungan sesama ahli kubur. Orang ahli kubur itu menunggu pendatang baru. Kalau orang soleh tempatnya di Iliyun, kalau orang jahat tempatnya di Sijjin. Beda tempatnya, makanya nggak terganggu. Kalau kita orang soleh, di sebelah kita orang bandit besar digebukin, pada bisa tidur kita di sana. Nggak enak kita. Tempatnya beda. Bandit-bandit Sijjin, orang-orang soleh Iliyun. Beda. Di pintu Iliyun itu ahli kubur itu menunggu kawan-kawannya asal datang tuh. Assalamualaikum, datang juga. Alhamdulillah datang. Kawan kita si Bejo mana? Loh, udah datang. Udah minggu lalu sebelum saya. Nggak ada di sini ya? Nggak. Oh berarti di sono. Di sini. Mereka tuh ngobrol-ngobrol, makan minum di kubur. Itu orang mati syahid. Tapi itu nomor 3, masih di bawah orang jujur. Bayangin aja, bagaimana enaknya orang jujur. Masya Allah. Makanya kita disuruh Allah bersama orang-orang jujur. Wa kunu ma'as-shadiqin. Jadilah kamu beserta dengan orang-orang yang jujur, berkawan dengan orang-orang jujur. Mudah-mudahan ketularan jujur. Kadang kita sekarang ini kan kejujuran itu yang susah. Bohong, nipu. Saya beli bawang goreng, saya suka makan itu, kadang-kadang makan bubur, perut saya nggak enak makan bubur. Namanya bubur nyendok sendiri males saya kalau makan bubur istri saya yang makan. Benar saya bubur pakai ikan goreng disuir-suir gitu, diaduk, wah enak banget tuh. Supaya harum kata istri saya kasih bawang goreng. Ternyata bawang goreng dibeli jadi pahit, campur kulit singkong. Gitu bukan bawang goreng, gak sekolah, teman-teman SD pun sudah pandai menipu. Apalagi yang pinter, beras plastik, coba. Sekarang semua nipu. Nggak mau jujur, padahal jujur itu pangkatnya di bawah Nabi setingkat. Aduh, kalau dia pedagang yang jujur mati setingkat di bawah Nabi. Walaupun cuma pedagang. Kalau dia seorang guru yang jujur, ini murid dipanggil, ini kamu nggak bakal lulus, bilang sama mamamu kamu nggak bisa lulus. Waduh, kenapa? Kamu goblok sih. Tapi ibu bisa bantu ya. Bilang sama ibumu, ibu bisa bantu asal bawa yang ujungnya apa ujungnya ya, rice cooker, blender, freezer gitu. Jadi guru pun sebutan nggak jujur. Jadi guru nggak jujur, muridnya ujian, gurunya ngasih kunci jawaban. Kejujuran sekarang susah. Padahal sedikit aja hidup di dunia ini, 50-60 tahun kita mati. Jujurnya sebentar, 60 tahun. Nikmatnya sampai hari kiamat dalam kubur. Waduh, belum lagi di akhirat. Cobalah pupuk sifat jujur dengan puasa itu. Biasakan jujur, walaupun pahit. Jujur itu pahit, tapi ujungnya manis. Kalau kita mau nikah, anak-anak muda yang mau nikah, jujur aja sama istri, calon istri. Dek, saya ini bapak saya bukan orang kaya, ibu saya juga bukan orang kaya, tapi kami orang baik-baik. Kami tidak ada yang jadi pelacur, nggak ada yang jadi koruptor, nggak ada. Kami orang baik-baik. Saya sudah kerja nih, gaji saya jadi satpam 1,5 juta. Sepeda motor masih kredit. Mau nikah nggak sama saya? Jujur aja, jangan saya di kantor, manajer. Manajer rupanya satpam, ketahuan, kecewa, menipu, ngapain? Saya satpam, gaji saya 1,5 juta, sepeda motor sudah punya, tapi kredit. Mau nikah nggak sama saya? Kata si perempuan, nggak bisa bang, no way. Enggak, lunas dulu sepeda motor baru saya mau nikah. Enak, jujur itu enak. Kenapa harus menipu? Saya dulu mau nikah itu, saya pakai negeri, gaji saya 57.000.
Itu kalau nggak ada potongan. Kalau ada potongan shadow mati, shadow sakit, shadow metret, potong lagi tuh. Sepeda motor itu ada saya mau kawin sama kamu, tapi kalau kamu jadi istri saya, kamu berhenti kerja. Dia dosen, saya dosen. Saya janji, kamu biar saya mati, kamu nggak boleh nggak makan. Oh gitu, oke, nikah kamu. Memang begitu. Jujur aja ya, coba kalau saya bagian negeri ini, dosen saya, pikir orang dosen banyak duitnya. Tahu gajinya 57.000. Kawan-kawan saya gajinya 57.000 1 tahun punya mobil. Saya tanya, kamu kok cepet banget? Tenang aja, murid kita kan banyak. Mau lulus konten A 100.000, konten B 75.000, mau sebentar pakai setengah bulan. Saya bilang, mana bisa, itu kan mencuri. Diam aja lah kau. Kan ada. Ini nggak bisa, mobil itu nanti bunyi. Nipu, nggak bisa. Dibawa ke masjid, nipu, direm, gitu kan. Bunyinya nggak chip, nipu. Gitu. Buat apa? Itu nggak ada beban tau. Nenek sepeda motor tahun 700, sepeda motor 700. Dosen, ngajar ke masjid juga saya. Masjid mewah di Medan itu. Akhirnya jemaah saya kasihan. Ada kawan ibu saya dokter spesialis, kawan ibu saya sebangku. Dia kumpul duit, dia beliin saya sepeda motor baru. Saya bilang, saya tidak mau. Pokoknya pulang dari Singapura, saya dakwah Singapura, ada sepeda motor di teras rumah saya. Saya tanya sama ibu saya, ibu, Bumi, siapa ini yang ngantar sepeda motor? Nggak tahu, dari Solo diantar aja sih. Wah, saya nggak ada beli. Dia katanya untuk kamu. Oh ini pasti masjid sananya kayak ini. Saya datang ke situ ngajar subuh Ahad begini. Saya marah-marah. Siapa yang ngantar? Selesai ngaji dipanggil saya ketemu dokter itu. Apa kau? Panggilnya kau aja. Karena dia bayar ibu saya. Jadi kalau saya kasih haram lupanya. Oh, jadi ibu yang ngasih. Iya, kami rame-rame. Terima, jelek motor itu jelek. Malu kami punya guru sepeda motor jelek. Nah, begitu. Saya bukan minta mobil sama klien, bukan. Saya ceritakan masalah. Jujur. Saya bilang saya malu, saya klaim beri-beri begini, nggak mau saya. Saya bangga dengan sepeda motor saya itu halal. Jadi tidak ada beban. Ada beban. Orang pikir wah Ustadz kondang duitnya banyak, jangan. Kita makan. Istri saya nggak mau makan uang ceramah. Jangan bang, kita abang ceramah boleh, tapi uang ceramah tidak kita makan. Makan uang gaji, makanya masih kerja saya. Dan nikmat, aduh luar biasa, nggak ada beban. Dan ceramah nggak ada beban. Kalian tersinggung, nggak usah panggil lagi, nggak usah. Kan cari makan kok. Udah. Kemarin saya ceramah, nggak dikasih amplop, nggak apa-apa. Nampar banyak, mungkin yang ngasih lupa atau memang nggak dikasih, nggak apa-apa. Emang mati rumahnya gara-gara itu kan nggak nagih saya telepon, amplopnya mana enggak? Itu mah Ustadz amplop. Kalau kita bisa jujur sampai mati, mudah-mudahan kita termasuk orang yang jujur. Amin. Banyak sifat-sifat agung di bulan Ramadan, bisa sabar, qanaah, mencukupkan yang ada, tawakal, dan lain-lain. Tapi yang kita buka dua saja, takwa dengan jujur hari ini. Yang mau nanya silakan. Alhamdulillah. Ini ada tulang, boleh agak maju dulu. Ini tulang saya. Tulang di Medan banyak tulang. Kalau di Jawa emas, emas bejo, emas tukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, masalah ini sering dikemukakan bahwa ada satu malam yaitu Lailatul Qadar, turunnya Al-Quran. Banyak dari kita ini masih kadang-kadang bertanya turun dari mana ke mana, karena kita tahu bahwa Al-Quran itu kan diturunkan
23 tahun kalau saya nggak salah, dan itu secara mencicil, artinya dengan ada konteks masalah turun ayat demikian. Kalau memang itu dari satu tempat ke suatu tempat tapi belum kepada Nabi, bagaimana prosesnya waktu Jibril menyampaikan? Apakah Jibril itu mengambil dari tempat itu mencicil langsung, atau memang masih diulang, diberikan oleh ayat itu kepada Jibril oleh Allah, kemudian disampaikan kepada Nabi? Kira-kira bagaimana ceritanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Firman Allah itu semuanya dikumpul di Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz, papan tulis yang terpelihara. Tapi jangan bayangkan papan tulis kayak di sekolah kita itu. Lauh Mahfuz. Nah, nanti malaikat Jibril mengambil dari situ, dibaca malaikat Jibril, ambil, kirim Nabi Musa, cicil-cicil jadi Taurat, kirim kepada Nabi Daud, cicil jadi Zabur, gitu ya. Pada Nabi Muhammad Al-Quran diambil. Itu firman-firman Allah. Cuman kan di Lauh Mahfuz tidak berhuruf, tidak berbunyi. Tidak berhuruf, tidak berbunyi. Diambil oleh malaikat Jibril, turunkan karena Nabi Muhammad orang Arab, berhuruf dan berbunyi. Bahasanya bahasa Arab. Nabi orang Arab. Kalau yang di Lauh Mahfuz kita nggak bisa baca, kan nggak berhuruf, nggak berbunyi. Supaya manusia bisa ngerti, karena Quran ini hudal linnas, petunjuk bagi manusia, dibikin pakai bahasa manusia. Nah, jadi karena Nabi orang Arab ya, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun, diturunkan dalam bahasa Arab. Jadi kira-kira beginilah ya. Tapi nggak bisa disamakan ya keagungan Allah. Saya pergi ke Amerika 2 bulan, udah mau pulang, saya SMS. Saya bilang sama istri saya, wahai istriku yang kucintai, 2 bulan kita nggak jumpa, abang mau pulang. Hari Ahad depan insya Allah sudah sampai rumah. Tolong buatkan makanan kesukaan abang, gulai daun singkong, ya, dengan keripik singkong. Jangan pedas-pedas, perutnya udah nggak kuat lagi. Wassalam, suamimu tercinta. Kirim sedikit, istri saya baca. Ngerti istri saya apa yang saya mau. Pulang saya sampai rumah udah ada daun singkong, udah ada singkong sambal udang. Kenapa? Sebab saya udah utarakan isi hati saya. Kalau saya nggak kirim SMS, hati saya itu, saya cuma ngomong dalam hati aja. Bojoku aku hari mulai kaweno, beli singkongan, kan? Gini-gini udah. Terus saya diem, nggak saya kirim SMS. Sampai Indonesia saya tanya, mana boleh singkong? Loh apa? Bukankah sudah kukatakan di dalam hatiku? Siapa yang tahu? Jadi kira-kira gitu, yang di Lauh Mahfuz itu seperti suara hati itu kan, tidak bersuara, tidak berbunyi. Supaya ngerti orang, ditulislah pakai bahasa istri saya. Istri saya orang Indonesia, pakai bahasa Indonesia. Jangan pakai bahasa Cina, nggak ngerti dia. Wah, ya usah. Jakarta loh. Apa ini? Wah, ya usah. Jakarta. Bingung dia. Oleh karena itulah Quran itu pakai bahasa Arab, Nabi orang Arab. Sehingga kita baca, kita jadi mengerti, manusia jadi mengerti. Kalau yang di Lauh Mahfuz nggak berhuruf, tapi sama. Yang di Lauh Mahfuz dengan yang di sini itu sama. Yang di sini berbunyi hanya berhuruf, berbahasa. Tapi sama-sama firman Allah. Begitu ya. Sepintas ya gitu aja yang bisa dijelaskan lebih detail, payahlah, mana bisa. Nah, memang yakinlah itu kalam Allah. Di mana? Di Lauh Mahfuz, turunkan oleh malaikat itu. Dan Quran itu, firman Allah itu bukan makhluk ciptaan Allah, tapi kalam Allah yang bako, kekal, sekekal Allah. Yang lain? Ada yang lain? Ibu-ibu mungkin kalau ada yang mau bertanya silakan. Selain Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barusan Pak Ustaz mengatakan
menurut cerita akan ditarik gitu. Ya, bukan cerita, hadis. Nah, ya hadis. Itu ditariknya ke Lauh Mahfuz lagi atau kemana? Terus yang kedua, masalah langgam pembacaan ayat suci itu Pak Ustaz. Sekarang kan lagi bocah yang benar itu yang mana? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti diangkat balik ke Lauh Mahfuz oleh Allah SWT, sehingga nanti orang malam baca Quran, Sadaqallahul Azim, tutup, tidur, bangun pagi mau baca lagi, Quran sudah putih aja, hurufnya nggak ada. Biar Quran yang lain begitu semua. Akhirnya telepon temannya, lu lihat tuh Quran tuh muntah, gua lihat dulu, udah nggak ada hurufnya semua. Oh, itu sudah mau kiamat. Waktu itu semua orang Islam tobat, tapi tobat nggak terima lagi. Waktu itu tobat nggak diterima lagi. 3 tobat nggak diterima. Pertama, Quran sudah nggak ada hurufnya, semua orang tobat nggak terima. Kedua, matahari terbit dari barat, tenggelam di timur, semua orang tobat waktu itu. Sebab gunung tercabut. Gunung tercabut. Cobalah, bumi ini sedang berputar dengan kecepatan 1600 km per jam rata-rata. Dari mana tahunya 1600 km? Bulat bumi itu 40.000 km, ditempuh dalam 24 jam. Sekali putar 24 jam, 40.000 bagi 24 sama dengan 1600 rata-rata. Jadi bumi ini sedang berlari, berputar dalam kecepatan 1600 km per jam. Matahari terbit di timur, tenggelam di barat. Tiba-tiba besoknya balik, terbitnya di barat, tenggelamnya di timur. Dengan kecepatan 1600 km per jam balik, itu berarti 3200 km pertumbukan. Gunung cabut. Sepeda, kalau kita naik mobil lari 100 km per jam di jalan tol, tiba-tiba di rem paku berhenti, yang di belakang pindah ke depan, yang duduk di belakang pindah ke supir. Ayo, itu baru 100 km per jam. Bagaimana 1600 km per jam? Bukan di rem paku, diputar balik. Ketika itu semua orang tobat, tapi nggak terima. Yang ketiga tobat ketika nyawa udah sampai sini. Inna Allah yaqbalu taubatal abdi ma lam yuqarrir. Kalau udah Fir'aun aja tobat, apalagi cuma preman lontong. Fir'aun tobat. Oke. Yang kedua langkah, Quran ini diturunkan bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Quran ini sesungguhnya kami Allah menurunkannya dalam bahasa Arab agar kamu pakai akalmu itu. Nah, kalau Quran bahasa Arab yang paling pas itu nahomnya itu harus nahom Arab. Arab mana? Ada yang usil itu. Arab mana? Ya Arab Quraisy lah, masa Arab Pincu? Arab Quraisy, bukan Arab Yaman. Arab Yaman nggak bisa bilang qaf, qaf jadi ge. Maqadir jadi magadir. Ya, bukan Arab Yaman, tapi Arab Quraisy. Karena Allah menurunkannya melalui malaikat Jibril dalam bahasa Arab Quraisy. Dialeknya dialek Quraisy. Begitu. Naqamnya juga. Sehingga Nabi membaca Quran itu ada lagunya. Kalau kita baca hadis Bukhari Muslim, kami mendengar Nabi sholat membaca wattini wazzaitun. Nggak ada satupun sahabat yang bisa menyaingi keindahan naqam yang dibawa Nabi. Udah pasti Nabi naqamnya naqam Quraisy. Nggak mungkin Nabi naqamnya naqam India. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Alaihissallah bi ahkamil hakimin. Nggak mungkin. Quran ini cara membacanya 2 level, 2 tingkat. Tingkat pertama, al-mahiru bil Quran ma'asafaratil kiramil baroroh. Ini hadis sahih ya, Muslim. Orang yang mahir baca Quran, kalau mati surganya satu kompleks dengan nabi-nabi. Ma'asafaratil kiramil baroroh. Tapi kan nggak semua bisa. Satu masjid mungkin cuma 10% aja yang bisa baca Quran mahir. Itu kan taufik Allah, Allah pilih. Nggak sembarangan itu Allah.
Nggak mesti orang Arab, kadang-kadang orang Cina. Saya orang Cina, ibu saya Cina, kakek nenek saya Cina kepek, Cina yang cebok pakai kertas. Jadi saya bisa baca Quran bagus, alhamdulillah, itu pilihan Allah. Yang kedua, walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatatattab wa huwa alaihi syaq lahu ajrani. Orang baca Quran nyangkut sana nyangkut sini, lidahnya totok, totok Batak, totok India, totok Madura, totok Jawa, nggak berdosa. Udah berpuluh tahun latihan tetep aja gaya begitu, nggak berdosa. Kata Nabi, lahu ajroni, dapat 2 pahala. Pertama, pahala jihad, karena dia belajar terus berpuluh-puluh tahun, berubah, mengubah, usaha mati-matian berubah, nggak bisa, jihad. Yang kedua, pahala 1 huruf dibayar 10 pahala. Itu level yang kedua. Yang seperti ini mubah. Imam Romli menuliskan pendapat Imam Syafi'i dalam Hasyiah Imam Romli. Boleh orang yang nggak bisa mengikuti nagom Arab Quraisy, kemudian dia pakai nagomnya sendiri sampai mati nggak bisa berubah-ubah, dibolehkan. Tapi sekedar boleh, jangan ditampilkan. Kalau menampilkan itu harus yang the best, yang ahsan, yang afdol ditampilkan. Jadi imam harus yang afdol, ya kan? Apalagi di istana ditampilkan yang boleh. Malu kalau yang boleh ditampilkan. Memang boleh tapi nggak pantas. Cobalah presiden datang Asia Afrika, terus presiden kita nyambutnya pakai sarung, pakai sendal jepit, pakai kaos oblong, boleh nggak? Boleh kan, nggak telanjang. Cuman pantas nggak? Pantas nggak? Loh, kok presiden begini ada? Indonesia negara miskin aja kok gitu. Pantas? Enggak, pakai jas mahal, pakai dasi-dasinya mahal. Boleh pakai sarung sendal jepit. Giliran makan siang lihat berapa macam makanannya, soto, sate, segala macam. Kenapa? Jamu aja presiden asing itu nasi sama sambal kecap. Tuh kok cuman ini? Emang kenapa mati lu makan ini? Kan boleh, tapi kan nggak pantas. Masa ditampilkan yang boleh? Seandainya pembaca Quran sudah bisa mahir, kemudian dia membaca Al-Quran dengan gaya bodoh, gaya wayatatattak, itu haram hukumnya. Tapi kalau memang dia begitu, bacaannya masih payah, dapat pahala 2. Yang dengar darah tinggi. Tapi nggak berdosa, dia dapat pahala 2. Tapi kalau sudah mahir, tiba-tiba baca Quran begitu, kalau pakai nagom selain Arab itu dia sudah bisa yang kayak Arab fasih, dia pura-pura bodoh, haram hukumnya, berdosa. Jadi imam aja kita nggak pilih yang mubah, kita pilih yang terbaik. Saya nggak bisa bayangkan, tiba-tiba mau dibuat festival lagu daerah membaca Al-Quran. Marahnya saya bukan main. Kalau mau bikin festival lagu daerah, bikin aja festival lagu daerah, itu urusan ente. Mumpung ente di atas sana berkuasa. Tapi jangan bawa-bawa Quran kami. Hancur Quran kami kalau dilakukan lagu daerah. Itu kita protes keras kalau itu. Saya nggak ngerti. Coba imam kita kalau tadi bacanya lagu Yeneng Tawang Ono Lintang kayak mana coba? Yeneng Tawang Ono Lintang Cahayu. Dia baca tuh. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Ketawa kalian semua. Wala antum abidu nama
lakum dinukum waliyadin. Terus rokok Allahu Akbar ruku. Belum referen bos, belum referen. Ruku referen belum. Kan hancur Quran kalau begini. Makanya dipakai akal lah. Lakum takilun, kamu pakai akalmu. Nanti orang Manado lagu angin mamiri. Angin mamiri kupas. Alam nasrah laka sadrak. Wa wada'na anka wizrak. Alladhi anqadha dhahrak. Yang penting kan tajwidnya betul, hurufnya betul. Itu penting, tapi lagu juga penting. Saya baca tadi hurufnya betul, fasohahnya betul semua, tajwidnya betul. Tapi kan ketawa tuan-tuan semua kan. Gak mau kalah mulai dari Papua. Kita orang lagu Yamku Rambe Yamku. Yamku Rambe Yamku. Idza jaa nasrullahi wal orang Sunda nggak mau kalah lagu Manu Dadani. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Batak kan Batak jago juga. Nah, Batak kan lagunya dinamis. Sinanggar Tulu, Sinanggar Tulu, Tulu, oh Tulu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hancur Al-Quran ini. Belum lagi Jawa Solo, Bongan Solo. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Udah besok semua sholat maghrib bawa gitar. Udah begitu ya. Nah, udah. Sekarang memang rusak. Zaman sekarang gara-gara Anda semua salah milih. Dipilih partai yang memang anti-Islam. Beginilah nasibmu. Satu lagi perempuan terakhir, ada nggak? Ibu-ibu. Ya, satu. Ada Ibu ya. Ayo Ibu. Ini terakhir Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustaz, jadi saya pernah dalam suatu kajian dijelaskan bahwa umur umat Nabi Muhammad itu hanya sekitar 1.500 tahun. Jadi karena sekarang sudah 1436 ya. Jadi mungkin hanya sekitar 50 tahun lagi kurang lebih umat Islam ini akan dihabiskan secara pelan-pelan, maksudnya dengan cara yang baik gitu. Enggak, salah. Enggak. Ada satu hadis, satu hari Nabi melihat malaikat Jibril termenung, melihat ke langit termenung. Nabi nanya, Jibril kenapa? Kulihat api neraka mulai dinyalakan. Zaman Nabi itu ya, tahun 1400 tahun yang lalu. Kulihat neraka sudah mulai dinyalakan. Selama 1000 tahun api neraka berwarna merah. Kemudian selama 1000 tahun api neraka berwarna putih. Setelah 1000 tahun kemudian 3000 tahun api neraka berwarna hitam. Dan ketika neraka berwarna hitam, dia sudah siap untuk dihuni. Sudah standby untuk diisi. Berarti dari zaman Nabi ada paling tidak 3000 tahun lebih. Ini masih sisa 1600 tahun lagi. Itu standby diisi. Sekarang api neraka masih putih, belum. Dia sampai hitam baru, belum. Kemudian Nabi pernah ditanya oleh Hudzaifah radhiyallahu anhu, akankah Islam berjaya? Ya, dalam 700 tahun.
Romawi dan Parsi tumbang, superpower waktu itu dibawa kekuasaan Islam, seluruh dunia diatur oleh orang Islam. Berapa tahun? 700 tahun. Akankah ada kehancuran? Kata Nabi, iya, Islam akan hancur 700 tahun. Di mana-mana Islam dijajah, ditipu, dikibulin, ditindas. Di Rohingya sekarang ini lah, ya Rohingya di mana-mana, di Mesir. Yang ditindas itu semuanya orang ahli sunnah wal jamaah. Di Iran yang ditindas ahli sunnah wal jamaah, di Irak yang dibunuh, diperkosa ahli sunnah wal jamaah, di Suriah yang dibunuh ahli sunnah wal jamaah, di Libya yang dia matiin itu adalah ahli sunnah wal jamaah, di Nigeria orang ahli sunnah wal jamaah, di Burma Rohingya orang ahli sunnah wal jamaah. Semua bunuh ini. Orang Iran, orang Syiah aman. Semua yang dibunuh orang-orang ahli sunnah. Di Mesir ahli sunnah juga yang dibunuh, walaupun yang bunuh orang ahli sunnah juga. 700 tahun. Setelah itu adakah kejayaan? Ada 700 tahun. Di Islam sekarang ini mulai mau bangkit. Saya bahagia juga ya, kalau di India, Pakistan, Bangladesh itu anak-anak kecil itu rata-rata penghafal Quran sekarang. Saya pernah jumpa di musim dingin, bajunya lusuh, saya pikir anak anak. Kasihan sekali musim dingin, tidur kakinya kelihatan, sabunnya pendek, lusuh. Saya ambilkan selimut, saya tidur di masjid waktu itu. Saya jalan darat naik haji. Tak tahunya dia sholat subuh. Wah, habis subuh dia baca Quran. Saya tanya, wah kamu penghafal Quran? Iya. Sudah berapa juz? 19 juz. Berapa umurmu? Jalan 9 tahun. Waduh. Dan alhamdulillah di Indonesia kita lihat di RCTI itu hafiz-hafiz cilik Indonesia mengejutkan, umur 7 tahun sudah hafal 30 juz, 8 tahun sudah hafal. Ini zaman kebangkitan Islam. Imam Syafi'i itu hafal Quran umur 7 tahun, hafal hadis 600.000. Dan soleh, kalau bulan Ramadan sekali siang khatam, sekali malam khatam Quran. 2 kali khatam sehari Imam Syafi'i. Kalau hari biasa sehari sekali, kalau Ramadan 2 kali sehari. Generasi seperti itu sekarang sudah mulai ada di Indonesia, sudah banyak, di luar negeri sudah banyak. Dulu saya masuk USU tahun 82 kuliah, yang pakai kerudung itu anak ulama besar 4, itu pun selendang aja dililin. Kemudian saya jadi dosen tahun 82. Tahun 86 sudah banyak anak USU yang pakai cadar, ngaji dengan saya pakai cadar. Di kedokteran, ya, di teknik, cadar. Yang pakai kerudung, mayoritas pakai kerudung. 1-2 aja yang nggak pakai kerudung. Nah, jadi pertumbuhan agama sekarang ini besar, walaupun penghancurannya besar. Orang Islam di Indonesia ini benar-benar lagi dihancuri. Tapi orang Islam biasanya makin diinjek, makin ditekan, makin naik. Ya. Dulu zaman PKI kan Indonesia ini ngeri, dibunuh nih kiai-kiai udah didaftar mau dibunuh. Sembahyang disorai. Iya. Paman-paman saya yang kuliah di kedokteran, jadi USU itu di Fakultas Hukum, itu kalau sholat di musola PKI di depan musola itu anak-anak PKI, mahasiswa PKI namanya CGMI, ya itu Korps mahasiswa Indonesia PKI, itu di depan musola sorak-sorak tuh, woi kampungan, pulang aja ke kampung pakai sarung lo, kuliah di USU sholat, itu anak-anak PKI ngejek-ngejek. Tapi begitu dahsyatnya PKI meledak, habis bersih PKI. Tiarap 32 tahun, sekarang PKI mulai bangkit lagi. Islam mulai dihajar tuh. KTP nggak boleh ada agama. Orang nikah perempuan sama perempuan boleh, laki-laki sama laki-laki boleh, seks bebas boleh, malah mau dibikin apartemen mewah untuk berzina, pelacur-pelacurnya dikasih sertifikat hak pakai rame-rame. Biasa sekarang, tapi Islam percayalah makin ditekan makin muncul. Nah, sekarang 700 tahun ke depan Islam akan berjaya, kemudian hancur lagi 700 tahun, baru kemudian sehancur-hancurnya nggak ada lagi orang Islam, baru kiamat. Sebab kiamat itu tidak boleh ada orang Islam yang merasakan kiamat. Orang Islam mati dulu semuanya.
yang terakhir matinya diterkam singa di padang Arafah. Udah nggak bisa sholat, cuma bisa Allah, 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 mati. Dia mati kiamat hari itu. Jadi kiamat itu masih lama, masih ribuan tahun, 1500 tahun lebih lagi. Islam belum berjaya yang kedua. Imam Mahdi belum turun, Nabi Isa belum turun, Dajjal belum turun. Jadi harus turun dulu Dajjal, dibunuh Nabi Isa baru. Jadi masih lama Bu, jangan takut. Kalaupun tinggal 100 tahun ibu juga udah mati. Oke, kita tutup. Subhanallah bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.